Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la ta'mutuna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Puji sinarang syukur mangga urang sami-sami panjatkeun ka Allah anu Maha Ghafur. Salawat rahu salam mugia dicurah limpahkeun ka junjunan umat Islam Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap ka keluargana, para sahabatna, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, tuluy ka urang sadayana anu masih keneh turut tumut ka ana ajaran mantena. Alhamdulillah para ustadz saya sadayana dina danget ieu urang masih tiasa kumpul ngariung sok sanaos urang aya dina Zoom gitu nya, dina aplikasi Zoom. Urang naon sok sanaos dina aplikasi Zoom urang patut bersyukur masih tiasa urang menghirup udara, masih tiasa orang beraktivitas, masih tiasa orang menikmati kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah ke orang sadayana. Alhamdulillah, sapados teu nyangkolong kana waktos, mangga ka Al Ustad dipersilahkan. Tapadol maskuro. Ustad Deni Salah bieu Ustad. Oh, mangga ka Ustad Deni, tapadol maskuro. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Baik, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita bisa melanjutkan ya bedah buletin kafah ya edisi 27 Zulhijjah 1442 Hijriah. Alhamdulillah. Tema yang diangkat di buletin dakwah kafah edisi Zulhijjah ini penghujung Zulhijjah ya. Ini adalah mempererat ukhuwah di tengah wabah. Ya. Jadi hal yang tentunya patut kita renungkan ya terkait dengan wabah yang menimpa kita ya. Di samping itu juga kita tentunya dengan hal ini ya patut kita sikapi dengan benar ya. Maka sikap yang benar bagi kaum muslim dalam menghadapi musibah ini adalah kita senantiasa bersabar dan bersyukur ya. Apapun yang kemudian menimpa ini adalah merupakan qadarullah dan semoga Allah memberikan yang terbaik atas hal ini. Kemudian juga itu terkait dengan keyakinan kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun terkait dengan hubungan kita sesama muslim ya di mana kita ya dengan muslim yang lain adalah bersaudara ya. Bagaikan satu tubuh atau bagaikan sebuah bangunan ya. Yang satu sama lain saling melengkapi.
yang satu sama lain itu tidak bisa berdiam diri atas yang lainnya. Yang satu sama lain tidak bisa membiarkan yang lainnya sakit, sementara dia tidak memberikan pertolongan ataupun upaya untuk sakit itu segera sembuh atau segera hilang dari sakitnya tadi. Hadirin rahimakumullah. Di kondisi yang terjadi pada saat ini tentunya perlu kita renungkan dari sisi bahwa kita secara individu, ya, kaum muslim, ya, patut tentunya kita menyegerakan, ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala akan musibah yang menimpa kita, ya. Sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab juga ketika mendapati musibah, ya, yang menimpa umat ini, tentunya yang senantiasa diingatkan, ya, adalah bagaimana kita kembali, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawatir, ya, di antara umat ini, ya, masih banyak yang melakukan kemaksiatan, ya, kepada Allah, dan yang jelas, ya, kemaksiatan itu adalah di mana pada saat ini kaum muslim, ya, belum dapat melaksanakan Islam secara kafah, dan ini adalah PR kita bersama, ya, hal yang semestinya tidak terjadi, ya, di mana umat Islam seharusnya dinaungi dan menerapkan serta melaksanakan Islam secara kafah. Untuk itu hadirin rahimakumullah, itu dari sisi individu keyakinan kita, gitu. Nah, di sisi lain, sebagaimana tadi disampaikan bahwa kita ini adalah ummatan wahidah, umat yang satu. Kita tidak mengenal adanya sekat-sekat bangsa, sekat-sekat warna kulit, sekat-sekat bahasa, sekat-sekat jabatan atau pangkat dan lain sebagainya. Kita dengan saudara-saudara kita kaum muslim yang ada di berbagai belahan penjuru dunia itu pada hakikatnya adalah saudara seakidah. Sehingga seringkali setiap sehabis salat fardu kita senantiasa mendoakan mereka. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat, gitu, ya, wal muslimin wal muslimat, seperti itu. Atau misalnya Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Itu adalah merupakan doa-doa, ya, kepada seluruh kaum muslim, kepada seluruh kaum mukmin, gitu. Hatta kita tidak pernah bertemu, ya, bertatap muka, dengan semua, ya, semua kaum muslim yang ada pada saat ini, gitu. Tetapi kita mendoakan mereka, ya. Dan salah satu doa yang yang kita berharap doa itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita mendoakan seseorang sementara orang tersebut tidak tahu bahwa dia sedang didoakan oleh kita. Ini seperti itu. Nah, maka dari itu nampaknya dengan kondisi seperti ini, maka hal yang mungkin agak sulit karena ada pembatasan untuk bisa berkunjung, gitu, ya. Ada yang sakit kita tengok, gitu kan, agak sulit sekarang dengan kondisi seperti ini, ya, karena apalagi kalau misalnya sakitnya karena memang positif, maka ada
protokol kesehatan ya yang harus kita lakukan gitu ya, seperti itu, sehingga ada pembatasan tersebut. Nah, kalaulah memang tidak bisa seperti itu, maka kita bisa sampaikan secara online ya kalau memungkinkan gitu ya. Nah, kalaupun tidak ya, kita senantiasa mendoakan mereka ya. Bahkan kalau secara spesifik ya, sebutkan namanya siapa, bin siapa gitu ya. Kemudian doakan khusus ya di malam-malam kita ya, sepertiga malam ya, di terakhir di mana itu adalah waktu mustajab doa gitu. Doakan ya, doakan para pemuda-pemudi ini ya, para pemuda-pemudi pengemban dakwah ini ya, seperti itu. Nah, sehingga ini akan muncul ya di dalam diri kita rasa empati ya, rasa kepedulian yang itu diajarkan di dalam Islam. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, itu yang mesti kita lakukan gitu. Nah, adapun terkait dengan apa yang menjadi kebijakan ya penguasa selama ini yang mungkin ya sebagian cenderung tidak tepat atau kurang tepat gitu. Meski sebagian lagi ya terkait dengan protokol kesehatan dan lain sebagainya, kita juga harus mengikutinya ya sebagai pendapat ahli dan juga sebagai bentuk ya kepedulian kita juga terhadap penyelesaian ya atau solusi untuk menghadapi atau dalam menghadapi musibah ini agar tidak terus meluas ya. Nah, maka ini juga perlu kita bahas agar pembahasan di dalam ukhuwah ini menyeluruh ya. Jadi tidak hanya dikarenakan adanya wabah atau hanya karena di negeri ini saja gitu ya. Tetapi juga ini adalah perkara yang menyangkut urusan kaum muslim secara umum ya. Jadi kalaulah misalnya hal itu pun terjadi ya pada saudara kita nun jauh di sana misalnya ya, yang entah mungkin kita juga nggak pernah menginjakan kaki di tempat tersebut, kemudian kita dengar ada saudara kita kaum muslim, kaum mukmin yang menderita, yang sengsara ya, yang fuqara wal masakin, diakibatkan berbagai hal, apakah itu karena peperangan, karena kelaparan dan lain sebagainya gitu. Maka kita pun akan merasakan ya bagaimana penderitaan mereka gitu. Nah, apatah lagi kita yang tentunya lebih dekat secara jarak ya. Nah, maka sepantasnya lah kita ya, selayaknya lah kita lebih memperhatikan hal ini. Dan di buletin dakwah kafah ini dibahas ya terkait dengan hal tersebut ya, bagaimana ukhuwah Islamiyah ini mesti kita perkokoh lagi ya, kita perkuat lagi ya, apalagi di dalam menghadapi masa-masa pandemi ini. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiro ka Ustaz Deni anu mana atas nasihan penjelasan ka urang sadayana tentang ukhuwah dalam kondisi wabah. Sebagaimana tadi jelas sekali bahwa kita sebagai kaum muslim dimanapun berada, kita bersaudara, walaupun itu kita tidak kenal, tidak pernah melihat, tetapi
itu benar-benar saudara kita, saudara seakidah. Inilah yang kita harus catat gitu ya. Walaupun kita memang belum pernah melihat sedikit pun gitu. Jangankan menginjak kaki di daerah sana gitu. Itu hanya mendengar saja gitu bahwa memang itu kaum muslim. Seumpama dia dalam keadaan terkena musibah atau tadi sebagaimana Ustadz Denny katakan sebagai apakah kelaparan ataukah peperangan, itu kita harus senantiasa mendoakan semua kaum muslim itu. Alhamdulillah, jazakallah ka Ustadz Denny. Mangga bade diteraskeun ka Ustadz Yus mainnya. Ustadz Yus tapadol maskuro. Alhamdulillah, turun Ustaz Kursid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah Rabb semesta alam yang pada sore hari ini yang tadi ya cukup kita ya merasakan mungkin di semua tempat ini ya di Balai Endah, Bojong Soang dan sekitarnya ya. Alhamdulillah ya, kondisi hujan cukup deras yang dengan angin ya mungkin hampir sama. Nah, alhamdulillah dengan tadi mudah-mudahan itu menjadi hujan yang Allah turunkan, jadi hujan yang penuh rahmat, mudah-mudahan seperti itu. Mudah-mudahan kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai macam kondisi. Tak lupa salawat serta salam kita sampaikan ke uswah kita, yaitu Habibana wa Nabiyana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in sampai kepada kita umatnya yang tiba sampai yaumil akhir insyaallah. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Para hadirin hadirin majelis ya Ansurullah, peserta atau hadirin bedah Buletin Kafah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini ya, kita akan sedikit ya membahas atau mengurai atau mengkaji sedikit terkait dengan Buletin Kafah yang setiap terbit setiap pekan ya dan mungkin ada beberapa yang sudah tersebar di masjid ataupun juga ada lewat WhatsApp ya, WhatsApp group ya, alhamdulillah, atau Wapri juga kadang ada. Nah, alhamdulillah kita akan sedikit membahas Buletin Kafah terkait Buletin Kafah nomor 204 yaitu tertanggal 27 Zulhijjah 442 Hijriah atau 6 Agustus kemarin hari Jumat ya, setiap terbit hari Jumat. Nah, alhamdulillah ini tema yang dibahas ini sebagaimana tadi sebenarnya sudah sedikit dibahas oleh Ustadz Denny, yaitu terkait dengan mempererat ukhuwah di tengah wabah. Nah, insya Allah ya tadi Ustadz Denny guru kita, salah satu guru kita ini sudah menyampaikan terkait gambaran bagaimana apa yang harus kita lakukan terkait dengan kondisi saat ini. Nah, hadirin majelis Ansarullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita yakini bahwa saat ini kondisi kita ini masih dalam kondisi wabah. Ya. Wabah ini belum selesai, ya hampir 2 tahun lebih malah ya, hampir 2 tahun, insyaallah hampir 2 tahun, kita mengalami kondisi saat ini ya, yang wabah virus ini. Nah, ini menunjukkan bahwa sampai sekarang pun tidak ada menunjukkan akan ada kapan gitu ya, kapan wabah ini selesai, kapan wabah ini selesai. Mungkin setiap orang bertanya-tanya ya. Tapi yang pasti ya, orang yang terpapar, orang yang sakit, orang yang wafat, yang meninggal juga sudah di depan mata kita.
ya ribuan orang meninggal, bukan hanya di daerah kita, di negeri-negeri lain juga ada, masuk di wilayah-wilayah lain ya yang terpapar banyak. Nah, kemudian juga ini juga berdampak terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat ya, ekonomi masyarakat. Kenapa? Karena memang sejak kemunculannya ini pandemi ini ya, memang pencegahan penularan virus ini ya, saat ini waktu itu mungkin pernah diadakan, kalau sekarang PPKM ya, PPKM. Kalau dulu itu bukan lockdown ya, ingat bukan lockdown, jadi PSBB. Kalau dulu PSBB-nya istilah-istilah yang dibuat oleh penguasa, mau PSBB mau PPKM, tapi intinya solusinya bukan solusi yang sangat mendasar gitu ya. Karena kalau Islam itu, kalau wabah itu solusi mendasar itu adalah lockdown. Apabila lockdown itu benar-benar lockdown, pemerintah juga saat ini tidak mau memberlakukan lockdown, karena kalau memberlakukan lockdown itu otomatis penguasa ini harus menjamin seluruh kebutuhan. Ini mungkin yang berat ya, sehingga istilahnya bukan lagi tidak mau mengeluarkan lockdown, padahal peraturan itu dibuat oleh mereka sendiri ya. Jadi kalau lockdown itu kebutuhan jaminan masyarakat, kebutuhan pokok dijamin itu oleh negara, seharusnya begitu. Tapi ternyata kebijakan-kebijakan yang dibuat ini saat ini kan istilahnya ada PPKM lah, ada PSBB waktu itu, yang memang belum totalitas ya, belum totalitas, sehingga menghasilkan publik ini kebingungan ya, masyarakat ini kebingungan. Meskipun ada kompensasi, misalkan ada bansos, kita tahu kemarin juga bansos, masya Allah ya, bansos juga ada yang terkena korupsi bansos itu ya juga. Nah ini dengan kondisi ini aja ya, yang mengkorupsi dana bansos itu ya. Jadi media juga sudah ramai itu ya. Nah, maka kebijakan-kebijakan ini, pembatasan ini tentu banyak juga ya berdampak kepada kegiatan usaha masyarakat ya. Ada yang terpaksa berhenti, banyak yang juga terdampak PHK gitu ya. Ini saya kenal nih Pak Kimon ya, di pabriknya itu berapa ratusan orang itu di PHK gitu ya. Tinggal beliau saja ini, karena beliau ya. Jadi menjaga pabrik itu cuma berapa orang itu ya, pabrik seluas itu jaga. Tapi selanjutnya yang lainnya itu PHK, banyak terdampak ya, diantaranya PHK. Termasuk juga saat ini PPKM, banyak juga Pak ya, toko-toko perbelanjaannya, rumah makan yang harus senantiasa ditutup. Ini adalah salah satu ya kebijakan. Nah, dengan kondisi-kondisi inilah sehingga masyarakat ini kondisi ada ketidak lagi kepercayaan terhadap penguasa ini. Akhirnya banyak masyarakat yang mengabaikan yang seharusnya secara ilmiah itu harus ditunaikan, harus diterapkan. Misalkan bahwa pandemi ini adalah salah satu yang memang satu wabah yang memang seharusnya bisa dicegah ya, baik dicegah oleh individu ataupun oleh yang seharusnya memiliki kewenangan adalah penguasa. Nah, ini individu juga sudah mulai mengabaikan ya, itu baik itu menggunakan diantaranya masker dan lain sebagainya, yang mungkin ya itu bagian dari pencegahan secara individu. Nah, hadirin hadirin majelis Ansarullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya tadi dengan kondisi kebijakan-kebijakan ini akhirnya yang cukup lama ini, berbulan-bulan ya, sehingga jutaan kepala keluarga saat ini yang penghasilan yang tidak karuan ya, yang tidak jelas gitu ya, kondisi saat ini jauh dari haram ya, bahkan banyak yang tidak berpenghasilan sama sekali ya. Kemarin saya juga sempat mendengar gitu ya, ada yang di PHK, udah nggak bisa bayar kontrakan dan lain sebagainya, masya Allah ya. Nah, itulah kondisi kita saat ini ya, di tengah-tengah masyarakat saat ini. Nah, kenapa? Karena memang kebijakan yang dibuat itu sesungguhnya kalau kita bukan pro ya kepada umat ini ya, bukan hanya untuk kesehatan umat, tapi juga kepada kebijakan ini terdampak kepada ekonomi umat ya. Kenapa? Yang seharusnya
umat ini di riayah ya, yang seharusnya diurusi oleh negara ini, yang kalau kebijakan lockdown itu yang seharusnya itu adalah menjadi tanggung jawab kekuasaan, nah, akhirnya ini kembali kepada umat ya, kembali kepada umat yang memang harus bertahan hidup sendiri, bertahan hidup sendiri ya, bertahan hidup sendiri. Nah, inilah memang di satu sisi kebijakan ini tetap saja ya melanggengkan kalau para kepentingan kapitalis, tetap di satu sisi ada yang mengau keuntungan juga ada ya di kondisi-kondisi seperti ini. Nah, hadirin jamaah Majelis Ansarullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana dengan kondisi saat ini? Tentunya di tengah-tengah kondisi yang ketidakjelasan ini, maka sesungguhnya penting bagi kita kaum muslimin yang senantiasa, yang tadi sudah disampaikan sesungguhnya oleh Ustaz ini terkait tentang mempererat ukhuwah Islamiyah ya. Jadi salah satu di antara solusi bahwa kondisi saat ini kita harus senantiasa mempererat ukhuwah Islamiyah, saling membantu, meningkatkan kepedulian sesama umat ini ya, sehingga yang memiliki kemampuan dia bisa melepaskan beban mereka yang sedang ditimpa kesulitan saat ini ya, akibat terdampak wabah ini. Maka kaum muslimin sesungguhnya bahwa memelihara dan mempererat ya ukhuwah Islamiyah ini adalah kewajiban setiap muslim. Ini tertulis dalam Al-Qur'an ya, maupun As-Sunnah ya. Di antaranya dalam Quran surat Al-Hujurat ayat ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah. Bahwa sesungguhnya bahwa kaum muslim itu bersaudara. Tadi Ustadz ini juga sudah menjelaskan terkait dengan saudara. Jadi saudara ini bukan hanya saudara yang kita bertemu saat ini gitu. Bahwa sesungguhnya seseorang yang dia sudah menyatakan dirinya ya bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka sesungguhnya dia adalah saudara kita. Dia adalah sesungguhnya saudara kita yang kita memiliki hak dan tanggung jawab kepada mereka. Sehingga karena saudara ini akidah diikat oleh akidah Islam, oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena diikat oleh keimanan ini, akidah ini, karena keimanan terhadap Al-Qur'an ini, bahwa Al-Qur'an menyampaikan ya bahwa sesungguhnya kita ini orang-orang mukmin itu sesungguhnya bersaudara. Sehingga ayat ini menghendaki ukhuwah kaum muslim, ukhuwah kaum mukmin harus benar-benar kuat ini kondisi saat ini ya, kondisi saat ini. Bahkan seharusnya lebih kuat lagi daripada kondisi sebelumnya ya, pada kondisi normal. Karena kalau kondisi normal alaminya kehidupan mereka diliputi ya tadi kecintaan, bisa jadi perdamaian dan persatuan. Maka saling memperhatikan, saling menguatkan, saling peduli serta saling memberam dalam ragam kesulitan juga satu kita menunjukkan ya bagaimana kita selaku orang yang beriman kita peduli terhadap mukmin yang lainnya ya, yang memiliki kelebihan dia akan senantiasa membantu yang saat ini kesulitan seperti itu. Nah, adapun juga terkait dalam As-Sunnah Rasulullah SAW antara lain bersabda al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'da. Mukmin dengan mukmin lainnya bagaikan satu bangunan ya. Sebagian menguatkan sebagian lainnya. Ini hadis riwayat Al-Bukhari, At-Tirmizi, An-Nasai dan Ahmad. Nah, jadi mukmin dengan mukmin yang lain ini digambarkan seperti bangunan gitu ya. Yang itu saling menguatkan ya. Apabila ada satu yang keropos, ada satu yang kurang tegak, maka bisa jadi bangunan itu akan roboh. Seperti itu. Nah, maka dengan kondisi saat ini adalah bahwa kita senantiasa untuk meningkatkan kepedulian kita terhadap sesama kaum muslimin. Di antaranya kepedulian kita yang ikatan yang hakiki adalah ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah. Maka disinilah pentingnya kaum muslimin untuk saling membantu ya tadi, saling tolong menolong tadi Ustaz ini juga sudah sampai menyampaikan. Apalagi kita tahu ya
merupakan salah satu tolong menolong ini merupakan salah satu amal soleh yang utama dan agung. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Muslim yang disampaikan yang di Rasulullah SAW bersabda yang artinya siapa saja yang menghilangkan satu kesusahan seorang mukmin di antara kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan menghilangkan dari dirinya satu kesusahan di antara kesusahan-kesusahan pada hari kiamat. Siapa saja yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya Allah memberikan kemudahan bagi dirinya di dunia dan di akhirat. Siapa saja yang menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Ini Masya Allah ya, hadis riwayat Muslim. Ini hadis ini luar biasa ya. Ini hadis ini bagaimana sesungguhnya apabila kita membantu saudara kita, maka pertolongan yang kita berikan kepada saudara kita itu akan membuahkan hasil untuk diri kita sendiri sesungguhnya. Karena itu sesungguhnya sedang menolong diri kita sendiri. Ya. Manakala kita menghilangkan kesusahan orang lain, maka sesungguhnya kita sedang menghilangkan kesusahan diri kita sendiri. Baik itu di dunia, terlebih-lebih janji Allah di akhirat. Sebagaimana tadi disampaikan. Bahwa apabila menghilangkan satu kesusahan saja orang lain, Allah akan menghilangkan kesusahan. Di mana? Di akhirat. Gantinya Allah siapkan di akhirat. Maka inilah yang harus senantiasa menjadi dorongan kaum. Maka karena itulah tidak boleh ya sesama kaum muslim ini tidak ada kepedulian. Kenapa? Karena jangan sampai kita terbawa oleh apa? Oleh sebuah mabda, oleh sebuah ideologi kapitalis. Kenapa? Karena dalam mabda itu dia menitik beratkan kepada individu. Urusan itu saja yang penting saya aja. Jadi dalam kapitalis itu yang penting individu, yang penting dia itu selamat sendiri saja. Saya nggak peduli urusan orang lain. Ya, yang penting saya selamat, yang penting saya aman, yang penting itu mau urusan orang lain. Nah itu individualis. Ya, itu individualis. Tidak ada ikatan akidah, tidak ada ikatan jamaah, tidak ada ikatan ukhuwah. Nah, inilah yang senantiasa seharusnya ya di kondisi pandemi saat ini hal jamaah Majelis Ansarullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ya beberapa terkait dengan bagaimana kita senantiasa harus peduli. Ini juga ada ya beberapa hadis dalam bedah kafah ini juga disampaikan ya bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sungguh Allah Subhanahu wa taala berkata pada hari kiamat nanti yang artinya, hai manusia, aku pernah sakit. Mengapa engkau tidak menjengukku? Manusia menjawab, Tuhanku, bagaimana aku menjengukmu sementara engkau adalah Tuhan alam semesta? Allah Subhanahu wa taala berkata, bukanlah engkau dulu tahu hambaku si fulan pernah sakit di dunia, tetapi engkau tidak menjenguk dia. Bukankah engkau pun tahu, andai engkau menjenguk dia, engkau akan mendapati aku ada di sisinya. Hai manusia, meminta kepada engkau di dunia, tetapi engkau tidak memberi aku makan. Manusia menjawab, Tuhanku, bagaimana aku memberi engkau makan sementara engkau adalah Tuhan semesta alam? Allah Subhanahu wa taala menjawab, bukankah engkau tahu hambaku pernah meminta makan kepadamu, tetapi engkau tidak memberi dia makan? Bukankah andai engkau memberi dia makan, engkau mendapati aku ada di sampingnya? Nah, jadi itu di antara itu hadis riwayat Muslim. Itu disampaikan dalam hadis itu terkait dengan bagaimana kita ya yang menjadi kewajiban kita apabila ada mukmin kita yang sakit, seharusnya kita untuk senantiasa menjenguknya, mendoakannya, termasuk juga menghilangkan apa yang kesusahan dalam dia itu sampai sama sekali tidak makan. Beberapa mendapat yang memang ada yang memang sulit saat ini untuk memenuhi kebutuhan ya makan sehari-hari saja cukup berat. Maka melepaskan beban atau kesulitan orang lain adalah bagian dari kepedulian kita kepada sesama muslim. Hadirin jamaah rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, itulah beberapa di antaranya kita kondisi saat ini kita harus senantiasa lebih memperkuatkan kepedulian kita terhadap sesama kaum muslimin. Ya. Nah, kemudian di antaranya selain kepedulian tadi, maka memperbanyak sedekah. Di antaranya di dalam kitab buletin kafah ini juga disampaikan terkait dengan
bagaimana kita senantiasa memperbanyak sedekah di kondisi saat ini. Ya, peluang sedekahnya lebih banyak. Kenapa? Karena apalagi saat ini tadi, karena saat ini kondisinya banyak orang-orang yang memerlukan uluran tangan kita, ya, apalagi yang memiliki kelebihan, ya, karena sedekah itu atau infak itu hakikatnya adalah memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan dibalas dengan berlipat ganda, ya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 245 yang artinya siapa saja yang memberi Allah pinjaman yang baik menginfakkan hartanya di jalannya, dia akan melipat gandakan pembayarannya dengan berkali lipat. Nah, dalam hal bersedekah kita harus meneladani para sahabat Rasulullah SAW. Seperti salah satu sahabat, ya, yang terkenal dengan dia adalah seorang yang kaya, ya, yang kaya raya, yaitu Abdurrahman bin Auf, salah satu sahabat terkaya Rasulullah SAW, di antaranya Abdurrahman bin Auf. Adalah suatu di antara para sahabat Rasul yang paling rajin mengeluarkan sedekah, ya, atau infak untuk kepentingan Islam. Nah, untuk kepentingan Islam, untuk kepentingan din agamanya, dan juga kepentingan kaum muslimin. Misal beliau misalnya pernah menjual tanahnya seharga 40.000 dinar. Seluruh hasil penjualannya lalu ia bagi-bagikan kepada fakir miskin, termasuk kepada para istri Nabi SAW. Hadis riwayat Al-Hakim. Maka kegemaran bersedekah dan berinfak juga ditunjukkan antara lain oleh Aisyah radhiyallahu anha dan Asma radhiyallahu anha, Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu menuturkan, aku tidak melihat dua orang wanita yang lebih murah hatinya daripada Aisyah dan Asma, sekalipun cara keduanya berbeda. Aisyah biasa mengumpulkan uang sedikit demi sedikit, setelah terkumpul banyak, harta itu ia infakkan semuanya. Adapun Asma tidak pernah sedikit pun menyimpan harta hingga keesokan harinya, karena semuanya ia infakkan hari itu juga. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam Adab Al-Mufrad. Maka semoga, ya, insya Allah semoga saja kita senantiasa bisa meneladani, ya, mereka, ya, siapa di antaranya tadi para sahabat Rasulullah SAW, bagaimana kondisi apalagi dalam kondisi wabah saat ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, itu mungkin sedikit pemaparan yang dalam dalam bedah, dalam buletin kafah edisi yang pekan kemarin, itu edisi 204. Mudah-mudahan dengan tadi sedikit kita sampaikan ini, mudah-mudahan mau bisa memotivasi kita di saat ini kita meningkatkan ukhuwah Islamiyah kita dalam rangka apa? Ya, dalam rangka saling tolong menolong, ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator Ustaz Kursin. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, jazakallahu katsira ka Ustadz Yus, mana anjeunna parantos naon masihan tetapi menguraikan situasi dan kondisi anu ayeuna nuju urang ka alami, nyata urang dina tengah-tengah keayaan pandemi atanapi wabah gitu nya, anu mana naon tidak kunjung selesai gitu nya. Kapan gitu mau selesai gitu. Orang-orang sudah sampai kelabakan gitu. Apalagi melihat kondisi ekonominya. Betul sekali itu tadi, ya, yang diuraikan atau napi yang dikatakan Ustadz Yus. Masyarakat sekarang banyak yang kelabakan masalah ekonomi itu karena tadinya dapat penghasilan setelah gitu, ya, kebijakan adanya PSBB, adanya PPKM, jadi penghasilannya bisa menurun, bahkan bisa tidak ada gitu. Nah, ini suatu kesempatan, benar pisan suatu kesempatan untuk orang-orang yang memiliki kelebihan hartanya untuk mengulurkan tangan kepada orang-orang yang membutuhkan atau lebih membutuhkan. Alhamdulillah, jazakallahu khairan ka Ustadz Yus. Salajengna wabili aya nu balik taroskeun ka para ustadz sadayana, mangga dicarioskeun wae langsung.
Mangga para ustaz sadayana apabila pertarosan atau napin nambihan gitu mangga. Dalam kondisi saat ini kita memang sebagai umat Islam harus banyak mengelurkan tangan dan harus memperkokoh keimanan gitu ya. Sebagaimana sahabat Rasul yang disebutkan sekokoh gitu ya, sekokoh Gunung Uhud gitu ya dalam memegang Islamnya. Nah ini nih kita harus jadi contoh gitu, teladan. Abdullah bin Mas'ud walaupun gitu ya badannya kecil, bahkan kakinya kecil, tapi Rasul mengatakan bahwa Abdullah bin Mas'ud dalam memegang kekokohan, memegang Islam gitu ya, dibanding Gunung Uhud lebih kokoh Abdullah bin Mas'ud. Nah, ini ya, ini patut kita contoh, patut kita teladan. Alhamdulillah Ustadz Sugeng pantos ngacungkeun pandangannya. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terkait ukhuwah yang menjadi pembahasan buletin kafah kali ini. Dari penjelasan Ustadz Denny dan Ustadz Ius, kita mungkin bisa bisa melihat lah gitu ya untuk tadi Ustadz Denny kan menyebutkan untuk saling mendoakan, saling mendukung gitu kan. Lalu Ustadz Ius menjelaskan lagi saling tolong menolong ketika ada yang kesusahan, ketika ada yang kekurangan akibat dari pandemi dan akibat dari kebijakan rezim yang kurang tepat. Nah, insya Allah kalau kita lihat masing-masing dari personal dari seorang muslim ataupun kelompok itu sudah saling bahu-membahu untuk melakukan hal-hal tersebut itu tadi. Namun ada satu hal gitu ya yang sedikit mengganjal belakangan ini gitu. Ketika hal-hal yang tadi itu kita mampu untuk melakukan, tapi ada satu hal yang terkait mungkin pemahaman gitu, terkait pemahaman terhadap situasi kekinian pada saat pandemi yang belum kunjung berakhir. Misalkan pada saat diskusi gitu, perbedaan pendapat itu kita bisa dibilang malah mengesampingkan pendapat orang lain gitu. Salah satu contohnya yang belakangan ini sangat menjadi permasalahan yang umum itu terkait vaksin. Kembali lagi terkait vaksin gitu. Dari pekan kemarin dan pekan ini grafik perdebatan itu belum menurun gitu. Nah, kalau dari sisi Gorizah itu mungkin bisa dibilang Gorizah Bako dari masing-masing yang berpendapat itu tinggi gitu kan, belum diinikan pada tempatnya. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan lah ketika kita menyampaikan, saya yakin kedua pendapat yang berbeda itu mungkin punya landasan masing-masing ya, dan secara ini pun lumrah saja untuk berbeda pendapat. Cuman akhirnya karena bako yang tidak kita bisa kendalikan, akhirnya malah makin meruncing dan melebar kemana-mana, yang akhirnya mampu mengikis gitu kan, mengikis ukhuwah yang tadinya saling tolong menolong, saling mengasihi, saling mendoakan. Hanya gara-gara beda pendapat terkait vaksin itu mengikis sedikit demi sedikit, bahkan mungkin ada yang langsung runtuh gitu. Nah, bagaimana kita menyikapi hal tersebut, Ustaz? Gitu.
Dan ya mau nggak mau kita pun di masyarakat pasti ada juga gitu kan menemukan hal-hal yang seperti itu gitu terkait perbedaan pendapat terkait vaksin, baik dari kandungannya ataupun atas distrust masyarakat terhadap penguasa saat ini. Mungkin itu saja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nganuankeun aturkeun nuhun ka Ustad Sugeng karena nu ditaroskeun anak. Insyaallah pertarosan ti Ustad Sugeng disangakeun ka Ustad Deni. Kalau naon penjelasan anak ka Ustad Deni, mangga tapadol Mas Kuro. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang terkait dengan ya. Jadi memang terkait dengan pertanyaan tadi dari Ustaz Sugeng bahwa apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ya, adanya perbedaan pendapat yang mungkin ini bisa mengikis ya ukhuwah Islamiyah. Nah, bagaimana hal ini? Nah, jadi memang sebenarnya ya perbedaan di kalangan kaum muslim itu rahmat, manakala perbedaan itu memang pada tataran yang memang hal tersebut boleh berbeda. Sehingga ketika perbedaan ini pada ranah memang hal itu boleh berbeda dan tidak ditetapkan ya, oleh penguasa, contoh misalnya terkait dengan masalah fikih ya, yang ini disarankan penguasa itu tidak menetapkan masalah fikih ini pada satu mazhab tertentu ya di dalam bernegara agar perbedaan ini di masyarakat itu bisa menjadi rahmat dan memang diperkenankan gitu. Nah, akan tetapi ya pada saat ini justru malah seharusnya ini menjadi rahmat, jadi malah kadang terjadi istilahnya tadi yang sampaikan ya, mengikis ukhuwah gitu ya, seperti itu ya. Perbedaan yang masalah-masalah furu malah jadi meruntuhkan perkara yang seharusnya tidak boleh tergoyahkan ya terkait dengan ukhuwah Islamiyah ini gitu. Nah, itu salah satu contohnya gitu. Jadi amrul imam yarfa'ul khilaf ya. Jadi ketetapan ya atau keputusan seorang imam yaitu akan menghilangkan perbedaan itu pada tataran yang memang penguasa tadi itu boleh pada memiliki kewenangan ya untuk menetapkan suatu hal yang itu kalau tidak ditetapkan ini bisa mengakibatkan runtuhnya ukhuwah Islamiyah begitu. Jadi fokusnya ke situ. Jadi yang bisa menyebabkan bahaya ya di tengah-tengah kaum muslim begitu ya. Nah, itu yang ditetapkan. Jadi jangan sebaliknya yang boleh berbeda malah ditetapkan, yang seharusnya ditetapkan malah kemudian diserahkan kepada masing-masing. Nah, ini juga repot nantinya ya, masyarakat disuruh memilih sendiri-sendiri, ini juga tidak tepat. Nah, berkaitan dengan perbedaan ya, contoh misalnya terkait dengan yang tadi ditanyakan seputar vaksin gitu. Memang terkait dengan hal ini sebenarnya yang terjadi di masyarakat itu adalah bukan mereka tidak mau divaksin. Ya, ini terkait dengan satu pendapat ya. Nanti kita bahas pendapat yang berikutnya.
Tapi karena adanya distrust, misalnya tadi disampaikan, ya, distrust terhadap apa, misalnya, distrust karena ada kasus-kasus, ya, yang menimpa terhadap orang-orang yang kemudian divaksin. Sudah saja sampai di situ beritanya kan seperti itu, sehingga kemudian menyebar, ya, seperti itu. Nah, padahal tentunya ketika dikonfirmasi ini boleh jadi ada hal-hal yang mungkin secara tahapan tidak dilakukan dengan runut, misalnya seperti itu. Yang seharusnya dia tidak divaksin karena misalnya dia diabetes dengan kadar yang cukup tinggi, misalnya gulanya, sehingga tidak boleh, ya, pada saat itu, ya, gitu, seperti itu. Jadi tidak boleh dipaksakan gitu. Jadi harus menunggu kondisi istilahnya stabil, di mana dibolehkan kemudian vaksin itu dilakukan. Nah, sementara misalnya petugas kekeh seperti itu, ya, karena ada hal yang mendesak yang harus dilakukan, misalnya terkait dengan syarat untuk bepergian dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, tanpa mengindahkan misalnya kesehatan individu tersebut, misalnya seperti itu pada saat itu, ya, seperti itu. Nah, ini kan ini harus diselesaikan, gitu, ya, sehingga tidak terjadi korban-korban dikarenakan hal tersebut. Nah, munculnya permasalahan-permasalahan ini, ya, kemudian masyarakat seakan dibiarkan untuk mencari kesimpulan sendiri, ya, seperti itu, sehingga akhirnya jadi ada dua hal, ya, yang meruncing di tengah masyarakat. Pertama, karena distrust itu sehingga dia ya mungkin kalau bahasanya wait and see, menunggu dulu, melihat dulu gitu bagaimana reaksi dan sebagainya, seperti itu. Ya, kalau aman bolehlah dia mau divaksin, misalnya seperti itu, ya. Begitu, ya. Ada juga yang menolak sama sekali. Nah, kalau yang menolak sama sekali, Allah alam, mungkin ada pendapat yang lain, ya. Mungkin juga berkaitan dengan misalnya terkait dengan hal-hal yang saya juga kurang paham, gitu, ya. Misalnya bahan dari vaksinnya, ya, dan lain sebagainya, gitu. Nah, ini harus disampaikan oleh yang ahlinya, ya, terkait dengan hal tersebut. Nah, di sisi lain, ya, kondisi pandemi ini, ya, salah satu untuk, ya, menjaga agar masyarakat itu memiliki imun, ya, terhadap wabah ini, itu adalah dengan vaksinasi, ya, vaksinasi. Dan itu vaksinasi ini dilakukan, ya, secara gratis, ya, karena ini terkait dengan pelayanan penguasa terhadap rakyatnya, ya, secara cuma-cuma itu. Kemudian nanti terkait dengan vaksinnya, nah, gitu, ya, ini yang seringkali menjadi pertanyaan, nih vaksinnya nih made in apa, made in mana, ya, seperti itu, ya. Tingkat efektivitasnya seperti apa dan sebagainya. Nah, ini yang seringkali di kalangan masyarakat tertentu itu menjadi pertanyaan-pertanyaan, ya, yang ini perlu dijelaskan, ya, secara gamblang oleh oleh penguasa tentunya, ya, agar adanya ketentraman di tengah-tengah masyarakat, gitu, ya, demikian. Nah, jadi terkait dengan hal ini tentunya kita kaum muslim, ya, itu memiliki pandangan bahwa perkara-perkara yang itu adalah merupakan hak dan kewenangan penguasa, ya, terlepas dari apakah penguasanya itu adalah
apa istilahnya penguasa di dalam di dalam pemerintahan Islam ataupun bukan, ya, kemudian itu berkaitan dengan kelangsungan hidup masyarakat secara umum, ya, kemudian juga itu berkaitan dengan menghilangkan, ya, bahaya, ya, di tengah-tengah masyarakat, gitu, maka kebijakan pemerintah itu atau penguasa itu, ya, itu menjadi istilahnya penghilang dari perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ya, maka masyarakat harus mengikuti apa yang kemudian menjadi kebijakan penguasa, ya, di dalam hal tersebut, gitu. Ya. Nah, sehingga hal-hal yang bisa meragukan atas, ya, keputusan yang diberlakukan, nah ini yang seharusnya menjadi ranah, ya, penguasa untuk menjelaskan secara detail, secara rinci, ya, harus dijelaskan secara rinci terkait dengan bahannya, efektivitasnya, kenapa harus pilih yang made in ini, ya, kemudian pengadaan dan sebagainya, gitu. Kan penguasa itu dia punya para ahli, biarlah kemudian para ahli itu kemudian berbicara, gitu. Kalaupun misalnya ada dialektika, biarlah para ahli itu saja yang memang dia ahlinya, gitu kan. Para ahli itu mungkin juga memiliki pandangan-pandangan yang berbeda, gitu. Nah, ketika hal itu terjadi, maka nanti keputusan, ya, penguasa inilah yang kemudian menghilangkan perbedaan tadi. Jadi ketika penguasa itu menetapkan suatu pandangan, ya menjadi pandangan umum masyarakat, maka masyarakat mesti mengikuti hal tersebut, gitu, ya. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana menjaga kelangsungan kehidupan, ya, masyarakat secara umum. Nah, ini yang harus kemudian menjadi perhatian juga bagi kita, ya, seperti itu. Nah, terlepas dengan hal tersebut, ya, meski misalnya kita juga mengetahui bahwa yang namanya penguasa zalim, ya, itu kezaliman di mana-mana, ya, seperti itu. Seperti tadi misalnya dana bansos, kemudian dikorupsi dan lain sebagainya seperti itu ada hal yang lain yang tentunya mesti kita kritisi, ya, kita berikan nasihat yang baik, ya, kepada mereka. Sebagaimana juga kita memberikan nasihat yang baik kepada masyarakat yang lainnya. Ya, ini dengan dakwah. Kita sampaikan dakwah kepada mereka. Bahkan kalau misalnya di antara kita memang ahli di bidang hal tersebut, ya, silakan berargumen, gitu. Nanti terlepas argumennya diterima atau tidak oleh penguasa, itu hal yang lain, gitu, ya, seperti itu. Tapi yang jelas kita sudah menyampaikan, gitu, ya, seperti itu. Ini kita kewajibannya menyampaikan. Ya, perkara diterima atau tidak, ya urusan lain, seperti itu. Jadi ini sikap yang jelas yang harus kita ambil dalam perkara ini, ya, seperti itu. Nah, sehingga tidak ada lagi istilahnya, ya, malah di antara anggota masyarakat jadi malah ribut, ya, seperti itu. Sementara penguasanya sendiri hari-hari biasa, ya, seperti itu. Begitu, ya. Jangan sampai seperti itu, gitu, ya. Justru kita harus saling menguatkan, ya. Yang pertama bahwa tidak akan menimpa sesuatu kepada seseorang, ya, kecuali seizin Allah Subhanahu wa taala. Itu hal yang mesti kita yakini, gitu. Nah, di sisi lain, gitu, kita juga harus memahami bahwa kondisi wabah ini, ya, sebagaimana kondisi musibah taun, ya, maka solusi di dalam Islam adalah
memisahkan ya, orang-orang yang sakit, tidak boleh dicampurkan dengan orang-orang yang sehat. Ya, tapi bukan hanya memisahkan, diberikan makanan, minuman ya secukupnya, sehingga yang diisolasi ini dia diisolasi dengan perbekalan yang cukup. Jadi tidak disuruh isolasi tapi tidak dipenuhi kebutuhan pokoknya. Ya, seperti itu. Nah, ini juga hal yang penting ya. Nah, sehingga wabah yang terjadi misalnya di masa Sayyidina Umar di Syam itu bisa segera selesai ya, dengan memisahkan orang-orang yang sakit ya, tidak bergabung dengan orang-orang yang sehat gitu. Sehingga orang-orang yang sehat itu bisa melaksanakan aktivitas dengan biasa ya, seperti itu. Karena orang-orang yang sakit itu sudah dipisahkan gitu. Sehingga tidak bisa menularkan kepada orang-orang yang sehat gitu. Nah, ini kan harusnya diperhatikan oleh penguasa. Bagaimana caranya supaya orang-orang yang sakit ini gitu itu bisa dipisahkan dari orang-orang yang sehat gitu. Nah, ini gimana caranya? Silahkan ya, mereka dengan berbagai perangkatnya mestinya bisa gitu untuk sekedar memikirkan hal ini ya, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah bagaimana memberikan pengobatan terhadap orang-orang yang sakit ini. Kemudian juga bagaimana agar orang-orang yang sehat ini itu bisa memiliki kemampuan untuk menangkal atau memiliki imun ya yang kuat atas misalnya virus itu gitu. Nah, ini harus difikirkan gitu. Nah, itu sebenarnya yang mestinya kita ambil sikap ya terkait dengan hal ini. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirobbilalamin. Karena walaran di Ustaz Deni kanggo ngawalar terkait vaksinasi. Memang di kalangan masyarakat ya gitunya masalah vaksinasi itu banyak atau berbeda-beda pendapat. Contoh pengalaman pribadi gitu ya. Karena tidak ada kepercayaannya terhadap penguasa gitu ya. Apapun kebijakan yang dikeluarkan penguasa jadi meragukan gitu ya. Makanya banyak perdebatan di kalangan masyarakat gitu. Ini pengalaman pribadi ya. Tadinya memang kebijakan vaksin itu sama sekali kepercayaan itu sudah kurang gitu atau tidak sepenuhnya percaya gitu. Karena penguasa ini banyak kebijakan-kebijakan yang sedikit dolim gitu ya gitu ya. Kak Ustadz Yus barangkali mau menambahkan gitu terkait dengan perdebatan vaksinasi di kalangan masyarakat. Mangga tapadol Mas Kuro. Alhamdulillah turun. Saya sedikit ini ya terkait dengan pertanyaan tadi Pak Sugeng itu terkait dengan bagaimana ya apabila menyikapi suatu perdebatan yang sehingga perdebatan itu menghasilkan sehingga tadi melunturkan ukhuwah ya, melunturkan ukhuwah. Nah, inilah sebenarnya apapun masalahnya ya seharusnya kalau kita mau mengembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah ya, apapun masalahnya mau terlepas masalah vaksin ataupun apapun perbedaan pendapat masalah fikih dan lain sebagainya, sesungguhnya bagi dia yang ya orang-orang yang beriman kepada Allah maka dia akan kembali ya merujuk bagaimanapun dia itu berdebat ataupun berpendapat, sesungguhnya dia harus bersandarkan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah.
Ya, misalkan dalam Quran surat An-Nahl ayat 125 ya, ini disampaikan di kitab Muqawimat itu ya, diantaranya bahwa ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idotil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, ayat ini adalah kita tahu bahwa ayat ini itu adalah kita menyampaikan berdebat dengan orang-orang yang kafir, sebagaimana Rasulullah juga telah mendebat kaum musyrik. Nah, ini. Maka sikap seseorang kaum muslim dalam berdebat terhadap orang-orang kafir saja, sebagaimana ayat tadi, bahwa serulah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik, ahsan. Nah, jadi yang paling pertama itu dalam berdebat, apalagi ini gitu ya, sesama kaum muslim. Jadi jangan sampai manakala dia berdebat, dia mengeluarkan kata-kata cercaan, kata-kata hinaan, kata-kata dan sebagainya. Maka sekali lagi dalam memposisikan perdebatan, maka kembalikan lagi kepada Al-Quran dan Sunnah. Pada posisi di mana dia berada, gitu ya, di mana, sehingga tadi dalam berdebat juga harus memiliki adab, ya, memiliki adab ahsan tadi, ya, sesuatu yang ahsan. Boleh berpendapat, ya, boleh. Kenapa ya? Berdebat itu boleh, ya, berpendapat mau pendapat apa. Yang mau pro vaksin ataupun tidak pro vaksin, ataupun yang pro vaksin tapi tidak kepercayaan, itu bisa saja dibolehkan ya, untuk berpendapat. Tapi yang harus digarisbawahi, nah inilah tugas kita untuk mengingatkan mereka gitu, mereka baik itu di media sosial ataupun dimanapun, manakala dia berdebat, kemudian dia melontarkan baik itu kata-kata hinaan, ucapan ataupun apapun itu, maka sesungguhnya itu dia sudah keluar, sehingga tadi sesungguhnya sudah keluar dari dalam proses perdebatan. Karena apa yang dicari dari perdebatan itu? Maka yang harus dicari dalam perdebatan itu adalah kebenaran. Kebenaran untuk menjalankan ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang seharusnya dikedepankan dalam berdebat. Ya, agar apa? Mengedepankan takwa. Dalam rangka apa? Dalam rangka yang terjadi justru perdebatan yang mereka lakukan bukan untuk mendekatkan ketaatan, bukan takut kepada Allah, tapi justru bisa jadi dilanggar dalam perdebatan itu. Misalkan ya, yang tadi dibahas, misalkan innamal mu'minuna ikhwah, bahwa sesungguhnya ya orang-orang bermukmin itu bersaudara. Maka sesungguhnya pas begitu dia meyakini bahwa yang dia debat itu adalah saudara dia, tentunya dia tidak akan mengeluarkan kata-kata yang tidak ahsan, ya. Dia akan berusaha berdebat dengan cara-cara yang elegan bahasanya gitu. Cara-cara yang memang sesuai dengan apa yang disandarkan kepada Allah dan Rasul-Nya gitu. Maka yang paling utama dalam berdebat itu tadi adalah dalam rangka ketaatan. Sebagaimana Allah sampaikan tadi, innamal mu'minuna itu, anggap dulu bahwa dia itu kondisi lawan debat kita itu saudara kita, bukan orang. Bahkan tadi dalam ayat tadi itu adalah berdebat dengan orang-orang kafir. Diperintahkan juga untuk secara hikmah, ya, secara baik, ahsan. Apalagi ini dengan sesama kaum muslim. Nah, jadi maka diingatkan tujuan berdebat ini untuk apa? Untuk mencari siapa yang menang, gitu ya. Ini lebih kuat saya dan lain sebagainya, sehingga dia mengeluarkan kata-kata itu. Justru kalau dia mengeluarkan kata-kata yang tidak ahsan, justru ini sudah keluar dari perdebatan yang memang sudah disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Terlepas nanti perdebatan itu apa ya, karena tadi yang dipertanyakan itu bagaimana pada apa yang menjadi perdebatan masalah vaksin ini justru keluar dari tadi, sehingga ukhuwah Islamiyahnya jadi hancur, jadi luntur. Yang seharusnya ikatan ukhuwah Islamiyah ini dengan kondisi sekarang ini yang seharusnya diperkuat, diikatkan lebih kuat lagi. Justru dengan perdebatan itu menghasilkan perselisihan, makin meluncing, makin mentajam. Nah, inilah yang harus diingatkan. Yang ingat debat itu ada adabnya gitu. Seperti itu. Ya, mungkin itu ya. Sebenarnya kalau kita mau mengkaji ya, kitab Min Muqawimat itu kan sudah jelas bagaimana terkait dengan adab-adab itu berdebat, ya. Untuk dari mulai niat berdebat itu untuk apa, ya. Ya. Bukan untuk
berpendapat saya yang paling ini, saya yang paling itu, saya berpendapat ini. Karena setiap apa yang dia debatkan itu juga akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk memberikan nasihat gitu seperti itu. Kan akan memberikan nasihat ke orang, sementara apa yang dia sampaikan itu memiliki kata-kata yang tidak ahsan begitu. Nah, itu jadi terkait dengan debat. Nah, itu kalau tadi secara kebijakan itu sudah Ustadz Denny jelaskan ya, terkait dengan kondisi vaksinasi dan lain sebagainya. Ini yang senantiasa sesungguhnya harus kita, bagi saya pribadi, kemudian juga kepada kita yang lain saling mengingatkan diantaranya bahwa dalam berdebat ini kita harus memiliki sesuatu yang memang disandarkan ya dalam mencari dalam mencari ketaatan, dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi terlepas itu tadi ya yang mau pro ataupun kontra dan lain sebagainya, maka yang dahulukan itu adalah bagaimana kita senantiasa mengedepankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka taqarrub. Nah, sehingga debat yang kita jalankan itu tiada lain adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain. Mungkin itu tadi kalau dari saya menjawab dari sisi tadi, karena jangan sampai adab yang debat yang dilakukan itu justru mengikis ya yang mengikis persaudaraan yang seharusnya itu kan ini ya yang seharusnya itu adalah saudara. Mungkin barangkali ada yang mau menambahkan, silakan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah karena walarana pencerahan di Ustadz Denny sareng Ustadz Yus kumaha ka Ustadz Sugeng cukup tercerahkan, cukup puas. Tetapi masih kirang puas. Alhamdulillah. Tapi itu Dokter Atim kayaknya mau menambahkan itu. Enggak. Oh, siapa? Ada yang sudah buka mic ya kan? Oh, Ustaz Atim. Ambil kopi dulu. Oh ya. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya hanya ingin memaparkan tambahan saja sedikit, ringan, insya Allah bisa dimengerti. Gini, saya seorang dokter, kemudian misalnya berdebat dengan seorang, mohon maaf ya, ini contoh-contoh saja, berdebat dengan seorang kuli bangunan, misal ya, ini permisalan saja. Yang diperdebatkan adalah, jangan kuli bangunan, tukang bangunan. Yang diperdebatkan adalah bagaimana membuat rumah yang kokoh. Kemudian ada orang mendengar di samping saya dan tukang tadi. Saya mengutarakan pendapat saya. Tukang bangunan memberikan penjelasan sesuai dengan keahlian. Kira-kira pendapat siapa yang didengar? Ini sudah sangat bangunan. jelas. Tukang bangunan. Sudah sangat jelas. Kalau biarpun saya ngomong dengan berbagai macam, sampai berbusa-busa mulut saya. Gitu. Tapi, ya, ini ya, tapi kalau membicarakan hal bangunan, yang lebih layak memberikan pendapat adalah tukang bangunan. Itu selesai masalah sebenarnya. Gitu loh. Jadi kalau mau berdebat itu ya harus punya ilmu masing-masing dalam bidang itu. Ya kan? Ini perlu dipegang, harus kita pegang. Kemudian kita pakai standar apa? Acuannya itu apa? Sehingga orang nggak debat kusir kanan kiri kanan gitu. Dan semangat yang perlu kita ambil adalah sudah disampaikan oleh Ustadz Yus, semangat mencari yang paling kuat, yang paling benar, bukan sekedar memperturutkan warisatul baqo, bukan seperti itu.
Nah, kalau yang diperturutkan Gharizatul Baqa sudah pasti, nggak ada yang mau mengalah. Kalau dia terpojok, dia akan ngeles, gitu. Kalau sudah terpojok ngeles, dipojokkan lagi nggak bisa bergerak, dia akan nyerang lawan debatnya, tapi yang diserang bukan idenya, tapi sisi personalnya untuk menjatuhkan personal. Nah, ini sudah nggak sehat debat seperti itu. Nah, saya kira sangat mudah kok itu. Siapa yang mengeluarkan pendapat dalam bidang tertentu dan itu layak dipercaya, kan seperti itu. Ya, ya. Saya berdebat dengan Ustadz Denny, masalah ayat. Ustadz Yus ada di situ, gitu. Siapa yang lebih bisa percaya? Pasti Ustadz Denny, karena Ustadz Denny bergaul dengan ayat setiap hari. Udah sebenarnya, gitu loh. Ya. Nah, perdebatan yang jadi rahmat itu adalah perdebatan para ulama yang sama-sama faqih, sama-sama paham. Misal Imam Syafi'i berbeda pendapat, misal dengan gurunya Imam Malik. Ya. Kemudian menghasilkan sebuah hukum fikih yang berbeda, misal itu ya, misal. Di situ mendapatkan rahmat bagi kita umatnya. Artinya apa? Bisa memilih salah satu pendapat yang lebih kita yakini, yang mungkin lebih ringan buat kita. Itu rahmat itu di situ. Jangan disangkut pautkan. Nggak apa-apa berdebat dengan rahmat. Ih, sama-sama orang bodoh berdebat, apanya ya rahmat? Nggak ada. Gitu, di situ masalahnya. Jadi begini, contoh yang sangat mudah ya, cara berpikir yang sangat mudah. Misal itu. Sekarang masuk dalam pertanyaan yang sering diperdebatkan. Misal, ahli biologi molekuler sudah menerangkan bahwa vaksin itu akan bekerja di sini. Vaksin ini jenisnya ini. Bekerja selama sekian lama. Nah, tetapi ini bukan satu-satunya perlindungan. Ini ahli biologi molekuler yang paham betul bagaimana cara membuat vaksin, bagaimana cara memasukkan vaksin, bagaimana cara membawa vaksin supaya tetap stabil, kemudian bagaimana cara memantau keefektifan vaksin tersebut. Ini ahli biologi molekuler sudah tahu persis. Berdebat atau pendapatnya ditentang oleh orang yang nggak ngerti biologi molekuler. Panjenengan sudah bisa ngerti sendiri pendapat siapa yang harus diambil. Gitu. Supaya kita nggak bingung. Nah, sedangkan masalah kepercayaan atau trust dan distrust kepada penguasa, ini masalah yang lain. Karena ini sains. Ya. Sains itu nggak bisa dibohongi. Sesuatu yang berbeda dengan masalah yang lain, sains itu. Di situ. Saya kira begitu aja Ustadz Denny, Ustadz Yus, untuk mengantarkan pada pemahaman supaya kita nggak bingung. Nah, dan anjuran dari dulu dari Kiada, hindari perdebatan di media sosial. Dari dulu itu sudah menyuruh kita, hindari perdebatan di media sosial. Nggak ada gunanya. Dan terbukti sekarang, malah untuk-untukkan, ribut sendiri. Ya, Allah Allah. Ya, sahabat, matur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallah Kak Ustadz Atim yang mana memberikan lebih cerah lagi gitu ya, lebih dimengerti lagi gitu. Setelah tadi jawaban dari Ustadz Denny, sekarang Ustadz Yus, ditambah sama Ustadz Dr. Atim, alhamdulillah makin tercerahkan. Bagaimana Ustadz Sugeng? Masih ada angen-angen? Nggak mungkin bisa dibantah itu mah tuh. Ya. Alhamdulillah. Ini waktu menunjukkan jam 5.34. Kapan? Barangkali ada kata-kata penutup atau wejangan penutup dari Ustadz Denny sareng Ustadz Yus, mangga dipersilakan. Iya, satu saja bahwa Rasulullah SAW
pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Hakim dan Abu Ya'la, bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya penduduk negeri manapun yang berada di pagi hari, yang di tengah-tengah mereka ada orang yang kelaparan, maka jaminan Allah telah lepas dari mereka. Nah, ini adalah ancaman keras kepada orang yang melakukan perkara-perkara yang di dalamnya tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Artinya melakukan kemaksiatan yang tidak mengkafirkan. Ya, jadi ini adalah merupakan larangan, ya, larangan adanya orang kelaparan di tengah masyarakat, ya, dan ini bersifat tegas. Nah, maka dengan demikian tidak boleh ada orang yang kelaparan di tengah-tengah masyarakat, ya. Dengan kata lain, wajib atas masyarakat, ya, anggota masyarakat kita semua, ya, untuk memberi makan orang yang membutuhkan sehingga dia tidak kelaparan. Gitu. Artinya selain ini merupakan tanggung jawab penguasa, ya, kita sebagai anggota masyarakat pun memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk memberikan, ya, memberikan bantuan, ya, memberikan sedekah atau memberikan pertolongan, ya, kepada siapa saja yang memang terkategori hal ini, ya, orang-orang yang dia karena kondisi, contohnya misalnya kondisi pandemi seperti ini, mereka tidak bisa bekerja, tidak memiliki penghasilan, kemudian tidak bisa memenuhi kewajibannya, ya, memberikan nafkah kepada dirinya dan juga keluarganya, maka tanggung jawab masyarakat yang ada di sekitarnya untuk membantu orang-orang seperti ini, dan dengan bantuan yang baik, yang terbaik, ya, yang nanti akan Allah balas, ya, hal tersebut tentunya dengan balasan yang jauh lebih baik. Nah, mudah-mudahan hal tersebut itu menjadi bi'ah, ya, bi'ah kita sebagai kaum muslim yang mengaku bahwa kita, ya, sesama kaum muslim adalah bersaudara. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ngaturkeun nuhun ka Ustadz Deni, oge Ustadz Yus, oge Dr. Atim, dan mana parantos ngajelaskeun ka urang sadayana sangat gamblang, kahartos pisan gitu kana penjelasanana. Ku kituna kumargi waktos yang memisahkan kita, waktos parantos nunjukkeun ka tabuh 5 langkung 38, ya, acara urang tutup wae ku awasan hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, ku doa kaparatul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan katsira. Amin. Jazakallah, pemateri yang cakep Ustadz Yus. Barakallah. Rati Maria menunggu di rumah. Masyaallah, mohon saya.